Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam materi al-faraid atau ilmu waris. Dan pada video kali ini kita akan membahas permasalahan tentang taksib atau juga bisa kita sebut dengan asobah. Taksib atau asobah. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya seorang ahli waris itu bisa mendapatkan bagian harta warisan itu dengan dua cara. Yaitu yang pertama, dia harus menjadi dawil furud, yaitu ahli waris yang sudah mendapatkan bagian pasti yang ditentukan di dalam Al-Quran. Atau cara yang kedua yaitu dengan menjadi asobah. Jadi dia mendapatkan sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian dari asobah. Jadi pengertian asobah di dalam ilmu waris adalah humul ladina yarithuna bila takdir, yaitu mereka yang mendapatkan warisan dengan bagian yang tidak ditentukan. Itu arti atau pengertian dari asobah. Jadi ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian yang tidak ditentukan. Jadi bagiannya bisa sedikit, bisa banyak, atau gak dapat sama sekali. Atau juga bisa dikatakan asobah adalah kullu warisin idza infarada akhadha kullal mal wa ya'khudul baqi ba'da ashabil furud wa yaskut idza istaghraqatil furudil mas'alah. Yaitu setiap ahli waris yang apabila dia sendiri, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Jadi harta warisannya buat dia semua, kalau dia ahli waris satu-satunya. Atau dia mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya dibagikan oleh ahli waris yang lain yang memiliki bagian pasti, baik itu setengah, seperempat, 1/8 dan yang lainnya. Atau tidak mendapatkan sedikit pun dari harta warisan apabila harta warisannya ternyata itu habis diberikan kepada mereka yang mendapatkan bagian yang pasti tadi, yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwasanya asobah, ahli waris yang menjadi asobah, itu dia bisa mengambil semua harta warisan, atau juga dia bisa mendapatkan sisa harta waris, atau juga dia bisa tidak mendapatkan sama sekali. Jadi itu tadi tentang takrif dari asobah, pengertian dari asobah. Kemudian kita masuk ke aqsamul asobah atau pembagian asobah. Jadi asobah itu memiliki dua macam. Yaitu yang pertama adalah asobah bin nasab, dan yang kedua adalah asobah bis sabab. Jadi yang pertama adalah asobah bin nasab,
Yang kedua adalah asobah bis sabab. Dan asobah bin nasab ini terbagi lagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama asobah bin nafsi. Kemudian yang kedua asobah bil ghair. Kemudian yang ketiga asobah ma'al ghair. Nah, kenapa kok disebut asobah bin nasab? Karena adanya hubungan nasab dengan si mayit. Makanya disebut asobah bin nasab. Sedangkan disebut asobah bis sabab adalah karena ada sebab yang membuat dia menjadi asobah, yaitu memerdekakan budak. Jadi ketika ada budak yang sudah merdeka, yang mana budak tersebut dimerdekakan oleh tuannya, kemudian budak tersebut meninggal dan tidak punya ahli waris sama sekali, maka tuannya tadi itu bisa menjadi asobah dari budak tersebut. Karena apa? Sebagai balas budi atau balasan atas kebaikan si tuannya tadi yang telah memerdekakan budaknya. Jadi tadi sebab penamaan asobah bin nasab dan asobah bis sabab. Kemudian kita masuk ke pembagian asobah yang pertama, yaitu asobah bin nasab. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwasanya asobah bin nasab ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, asobah bin nafsi. Jadi apa itu asobah bin nafsi? Adalah mereka yang masuk dalam kategori ini adalah semua ahli waris dari pihak laki-laki. Jadi yang bisa menjadi asobah bin nafsi adalah semua ahli waris dari pihak laki-laki, selain yang pertama suami, kemudian yang kedua saudara laki-laki seibu atau akhli kemudian yang ketiga mu'tik atau seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Jadi semua ahli waris dari pihak laki-laki itu bisa menjadi asobah bin nafsi kecuali 3 ini, yaitu zawud suami, kemudian akhli saudara laki-laki seibu atau mu'tik. Maka dari sini yang termasuk dalam asobah bin nafsi adalah yang pertama ada bapak, kemudian kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ibnul ibn, saudara laki-laki kandung atau akh syakik, saudara laki-laki sebapak atau akh liab, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau ibnul akh syakik, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak atau ibnul akh liab. Kemudian ada paman kandung amun syakik dan juga paman sebapak atau am liab. Kemudian anak laki-lakinya paman kandung ibnu am syakik dan anak laki-lakinya paman sebapak atau ibnul am liab. Jadi mereka ini semua itu bisa menjadi asobah bin nafsi. Contohnya, ketika ada seseorang meninggal, kemudian
memiliki ahli waris yang pertama ada istri, yang kedua ibu, kemudian yang terakhir saudara laki-laki kandung. Maka di sini istri mendapatkan bagian 1/4. Kenapa? Karena tidak ada keturunan. Jadi mayit tidak memiliki keturunan, istri mendapatkan 1/4. Kemudian ibu mendapatkan bagian 1/3. Dikarenakan tidak ada keturunan atau tidak ada saudara yang lebih dari 1. Jadi makanya ibu mendapatkan 1/3. Nah, kita lihat di sini saudara laki-laki kandung. Di sini dia mendapatkan sisa atau asobah tadi, yaitu asobah bin nafsi. Karena dia di sini laki-laki sendiri dan dia termasuk ahli waris yang bisa menjadi asobah bin nafsi. Jadi di sini tadi kita sebutkan ada saudara laki-laki kandung. Maka saudara laki-laki kandung mendapatkan bagian asobah. Nah, kemudian kita lanjut ke macam asobah bin nasab yang kedua, yaitu asobah bil ghair. Dan ahli waris yang bisa menjadi asobah bil ghair adalah yang pertama, banat atau anak perempuan. Syaratnya apa? Bila bersama dengan anak laki-laki. Jadi anak perempuan bisa menjadi asobah bil ghair kalau dia bersama dengan anak laki-laki. Kemudian ahli waris yang bisa menjadi asobah bil ghair yang berikutnya adalah cucu perempuan. Tentunya di sini adalah cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintul ibn. Karena cucu perempuan dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Dan syaratnya yaitu dia bersama dengan cucu laki-laki, ibnul ibn. Jadi bintul ibn atau cucu perempuan bisa menjadi asobah bil ghair kalau dia bersama dengan cucu laki-laki atau ibnul ibn. Kemudian yang ketiga ada saudara perempuan sekandung atau bahasa Arabnya ukhtun syakikoh. Dia bisa menjadi asobah bil ghair syaratnya bersama dengan saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang terakhir dari ahli waris yang bisa menjadi asobah bil ghair adalah saudara perempuan sebapak atau ukhtun li'ab. Syaratnya yaitu dia harus bersama dengan saudara laki-laki sebapak. Atau juga bisa kita katakan bahwasanya yang bisa menjadi asobah bil ghair yaitu yang pertama anak perempuan, kemudian cucu perempuan, saudara perempuan sebapak jika mereka bersama dengan muasibnya. Jadi kalau kita perhatikan yang disebutkan di sini adalah muasib dari masing-masing ahli waris 4 tadi. Anak perempuan muasibnya adalah anak laki-laki. Cucu perempuan muasibnya adalah cucu laki-laki. Saudara perempuan sekandung atau ukhtun syakikoh muasibnya adalah akh syakik. Saudara perempuan sebapak atau ukhtun li'ab muasibnya adalah saudara laki-laki sebapak.
Nah, kemudian contohnya, ketika ada seseorang meninggal, memiliki ahli waris yang pertama adalah zauj atau suami, yang kedua bintun atau anak perempuan, yang ketiga ibnun atau anak laki-laki. Maka suami di sini mendapatkan bagian 1/4. Kenapa? Karena ada keturunan. Jadi anak perempuan ini merupakan keturunan, anak laki-laki juga keturunan. Maka suami mendapatkan 1/4. Kemudian anak laki-laki di sini mendapatkan bagian asobah atau sisa. Karena anak laki-laki itu mau dia bersama siapapun pasti dapatnya adalah asobah atau sisa. Kemudian anak perempuan di sini juga dia mendapatkan bagian asobah, sisa. Asobah apa? Yaitu asobah bil ghair tadi. Karena di antara ahli waris yang bisa mendapatkan asobah bil ghair adalah anak perempuan. Syaratnya apa? Kalau dia bersama dengan anak laki-laki atau muasibnya, maka mereka berdua mendapatkan asobah bersamaan. Jadi suami dapat 1/4, anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan bagian asobah. Nah, nanti pembagiannya gimana kalau asobah bareng? Maka tetap anak laki-laki nanti mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan. Contohnya di sini. Maka di sini aslul masalah atau pokok permasalahannya itu 4. Pokok permasalahannya adalah 4. Suami dapat 1, karena 4 dibagi 4 adalah 1. Kemudian anak perempuan dan anak laki-laki karena dapat asobah bareng, maka sisa 4 dikurangi 1 adalah 3. Dapat 3 bagian. 1 bagian untuk anak perempuan, 2 bagian untuk anak laki-laki. Jadi laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Nah, kemudian kita masuk ke macam asobah bin nasab yang ketiga, yaitu asobah ma'al ghair. Dan yang bisa menjadi asobah ma'al ghair adalah, di antara ahli waris yang bisa menjadi asobah ma'al ghair adalah yang pertama saudara perempuan sekandung, ukhtun syakikoh. Syaratnya bersama dengan keturunan perempuan. Bisa bintun, yaitu anak perempuan kandung, atau bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, itu namanya keturunan perempuan. Kemudian yang kedua ada saudara perempuan sebapak atau ukhtun li'ab. Syaratnya sama, yaitu kalau dia bersama keturunan perempuan. Jadi bisa kita katakan bahwasanya yang bisa menjadi asobah ma'al ghair adalah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak jika bersama dengan keturunan perempuan. Contohnya, ketika ada seseorang meninggal, kemudian ahli waris yang pertama ada anak perempuan bintun,
Yang kedua, saudari kandung atau ukhtun syakikoh. Maka anak perempuan di sini dia mendapatkan bagian setengah. Kemudian saudari kandung, karena dia bersama dengan keturunan perempuan, maka saudari kandung ini mendapatkan bagian asobah atau sisa. Asobah apa? Yaitu tadi asobah ma'al ghair. Karena yang menjadi asobah ma'al ghair adalah diantaranya saudari perempuan sekandung, syaratnya jika bersama dengan keturunan perempuan. Nah, jadi itu tadi pembahasan singkat tentang asobah atau taksib. Jadi kesimpulannya bahwasanya asobah ini adalah ahli waris yang mendapatkan warisan yang tidak ditentukan. Jadi dia bisa kemungkinan dapat banyak atau dapat sedikit atau bahkan tidak dapat sama sekali. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.